Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Hendri dengan NIM 2411521. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting menggunakan VLSM untuk memenuhi tugas jaringan komunikasi dan data. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar, kalau diibaratkan misalnya seperti satu kota besar menjadi beberapa subjaringan, lingkungan atau komplek perumahan yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya yang pertama itu untuk mengurangi kemacetan atau trafik dengan cara membatasi broadcast domain sehingga lalu lintas data tidak membanjiri seluruh jaringan. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keamanan dengan mengisolasi lalu lintas antar subjaringan. Dan yang ketiga itu untuk efisiensi alamat IP dengan membagi jaringan berdasarkan kebutuhan. Mengenal apa itu VLSM atau Variable Like Subnet Max. VLSM adalah metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet max yang berbeda dengan panjang prefiks yang berbeda untuk setiap subjaringan. Keuntungan utamanya itu yang pertama, dia efisien. Jadi subjaringan dibuat sesuai dengan kebutuhan jumlah host yang sesungguhnya. Artinya tidak ada lagi pemborosan IP yang besar. Kemudian skalabilitas, yakni memungkinkan desain jaringan yang hierarkis. Untuk prinsip kerja dari VLSM sendiri adalah jaringan ini nantinya akan dipecah berulang kali, dimulai dari kebutuhan host yang paling besar hingga yang paling kecil. Latar belakang VLSM. VLSM ini muncul sebagai solusi terhadap kelemahan metode subnetting klasik yang ada sebelumnya, yaitu VLSM, yakni Fixed Like Subnet Max. Lantas, apakah perbedaan antara VLSM dan VLSM yang klasik? Yang pertama dari ukuran subnetnya dulu. VLSM itu memiliki semua subnet dengan ukuran yang sama. Namun VLSM yang sekarang itu punya subnet dengan ukuran yang berbeda. Kemudian VLSM itu jika kita ibaratkan contoh kasus, misalnya jaringan yang butuh 50 host, 10 host, dan 2 host, semuanya dialokasikan jadi 62 host. Sedangkan untuk VLSM, jaringan 50 host dialokasikan jadi 26, 10 host dialokasikan jadi 28, dan 2 host dialokasikan jadi 30. Sedangkan dari segi efisiensi IP, VLSM itu sangat boros, terutama untuk link point to point yang hanya butuh 2 IP. Sedangkan VLSM itu sangat efisien karena IP dialokasikan sesuai kebutuhan minimum. Contoh kasus subnetting dengan VLSM. Misalnya di sini agar lebih paham, saya memberikan satu contoh kasus. Diberikan satu blok IP induk 10.0.5.024 yang terdiri dari 256 alamat mulai dari 0 sampai 255. Terdapat 2 departemen yang perlu dialokasikan. Ada departemen X yang butuh 80 host, departemen Y yang butuh 30 host. Kemudian kita harus menentukan subnet yang memenuhi kebutuhan masing-masing menggunakan VLSM. Langkah pertama, kita hitung dulu kebutuhan untuk tiap departemen, di mana untuk departemen X itu butuh 80 host, sehingga perlu minimal 80 ditambah 2 atau 82 alamat. Sedangkan departemen Y itu butuh 30 host, sehingga perlu minimal 30 plus 2 atau 32 alamat. Dan langkah berikutnya, kita akan memilih ukuran subnet yang cukup menggunakan pangkat 2. Kita harus mencari 2 pangkat N yang nilai besarnya itu sama dengan jumlah alamat yang dibutuhkan, sehingga ditemukan untuk departemen X itu adalah 2 pangkat 7 yang berarti nilainya adalah 128, yang besar sama 82. Kemudian kita gunakan blok 25 32 bit dikurang 7 yakni 25
25 ini memberikan 2/7 sebagai 128 alamat total. Dan usable-nya itu ada 126 host, sehingga dianggap cukup untuk 80 host. Lalu untuk departemen Y kita menemukan 2/5 yang berarti 32, di mana 32 ini besar sama 32. Lalu kita gunakan blok 27 untuk 32 alamat total, dan 27 ini memberikan 32 alamat total dengan yang usable atau yang bisa digunakan itu adalah 30 host. Jadi 30 host ini tepat ya untuk memenuhi kebutuhan si departemen Y. Lanjut untuk langkah 3, kita akan mengalokasikan mulai dari alamat terkecil. Yang kita tahu dari soal tadi bahwa parent-nya adalah 10.0.5.024 dengan alamat dari 0 sampai 255. Sehingga kita dapatkan bahwa departemen X untuk alokasi pertama itu 25 dengan networknya 10.0.5.025, lalu untuk subnet max-nya 255, 128, lalu ada alamat dalam subnet itu ada 10.5.0 sampai 10.0.5.127 yang berarti ada 128 alamat. Lalu untuk usable host yang bisa kita gunakan itu ada 126, dan untuk broadcastnya itu ada 10.0.5.127. Sehingga kita dapatkan sisa setelah departemen X adalah alamat dari 10.0.5.128 dikurang dengan 255, sehingga kita dapatkan ada 128 alamat yang tersisa. Lalu untuk departemen Y, yakni alokasi berikutnya 27, kita taruh di awal sisa blok. Kita akan memilih network berikutnya 10.0.5.128.27 dengan 27 max itu terdiri dari 32 alamat, dan alamatnya mulai dari 128 hingga 159. Dengan usable host yang kita dapatkan itu ada 30 host, dan untuk broadcastnya itu 10.0.5.159. Setelahnya untuk langkah keempat, sisa alamat yang tadi kita temukan setelah dilakukan kedua alokasi, bahwasannya yang digunakan itu adalah 128 alamat ditambah 32 alamat menjadi 160 alamat. Lalu untuk sisa dari parent-nya itu yakni 24 adalah 256 dikurang 160, yakni 96 alamat itu masih bebas. Lalu untuk rentang sisa itu dari 160 sampai 255 yang mencakup ada 96 alamat. Sehingga dari sana kita bisa mendapatkan kesimpulan jawaban dari satu blok IP induk yakni 10.0.5.024 yang berisi totalnya itu ada 256 alamat IP. Kita melakukan pembagian alamat tadi menggunakan metode VLSM, sehingga didapatkan departemen X yang membutuhkan 28 host. Karena setiap jaringannya itu membutuhkan 2 alamat tambahan, yakni yang satu itu untuk network address dan satu untuk broadcast, maka total kebutuhannya itu menjadi 82 alamat. Sehingga setelah kita alokasikan, maka untuk menampung 82 alamat itu dibutuhkan subnet dengan ukuran paling kecil yang masih cukup, yaitu 128 alamat. Dengan usable hostnya itu ada 126, sehingga cukup untuk 80 host. Lalu untuk departemen Y yang kita lihat tadi, dia membutuhkan 30 host ditambah 2 alamat jaringan broadcast, sehingga totalnya jadi 32 alamat. Ukuran subnet yang tepat untuk 32 alamat ini adalah 27 yang ini. Dan kemudian setelah kita cari lebih lanjut, departemen Y ini mendapat subnet 10.0.5.827 dengan alamat yang bisa digunakan atau yang usable itu mulai dari 129 sampai 158. Totalnya itu jadi 30 host. Sehingga ini
memenuhi kebutuhan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Departemen D. Jadi kesimpulannya, total yang terpakai itu ada 160 alamat dengan sisa 96, mulai dari rentang 160 sampai 255, dimana yang sisa ini bisa kita pakai untuk cadangan atau subnet lain. Jadi bisa kita anggap bahwa pembagian ini sangat efisien karena setiap departemen, yakni Departemen X dan Departemen Y, mendapatkan ukuran subnet yang memenuhi kebutuhannya tanpa pemborosan besar. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang subnetting menggunakan metode VLSM. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.